Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Lia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, lumayan baik juga. Ya. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Ya. Yang mana sebelum melakukan praktik itu, tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini Bu. Ya, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan Bu. Yang pertama itu tahapan observasi, pra-observasi, yang mana dalam tahapan pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dengan Ibu dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Ibu Hendriana. Ya. Yang kedua itu pelaksanaan observasi. Ya. Pada tahap pelaksanaan observasi ini Bu, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu, yaitu coaching bersama coaching. Ya. Yang ketiga, pasca observasi. Dalam tahapan pasca observasi ini Bu, yang mana nanti Ibu bisa merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Ya, begitu ya Bu? Ya. Sudah siap Ibu? Siap Bu. Iya, baik Bu. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu. Ya, hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Ya. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya. Kemudian bagaimana si coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Ya. Dan perlu ingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini Bu, ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik. Kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran Ibu, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya, baik. Berarti ada 3 ya Bu, ya kompetensi yang akan dikembangkan. Ya. Baik, kompetensi yang kalau boleh tahu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang Ibu kembangkan secara lebih spesifik di sini? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi, dan kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Jadi indikator yang mana, yang bagaimana yang Ibu inginkan? Jadi indikator yang saya inginkan dari coaching kali ini, tentunya saya menginginkan coach itu bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Iya, baik Bu. Ya. Sekian dulu untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu boleh melakukan coaching sekarang. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, selamat siang, Bu Lia. Selamat siang Pak Efraim. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga? Puji Tuhan, kabar baik juga ya Pak ya. Bagaimana untuk kali ini, ada yang mau diceritakan Pak? Oke, baik Ibu. Sebelum saya menceritakan sesuatu, boleh saya ganggu waktu Ibu sebentar? Silakan. Oke, begini Bu, saya mau menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya Ibu. Ya. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sekolah Bapak sekarang ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa di sekolah saya itu kurang kondisif Ibu. Penyebabnya karena salah satu guru itu kalau saya lihat dia mengajarnya sekarang sudah tidak semangat Ibu.
Kadang dia jarang masuk kelas, sudah itu tinggalkan murid pada saat kegiatan belajar berlangsung. Sudah itu kalau misalkan datang sekolah ibu itu agak terlambat. Sudah itu pulangnya juga agak cepat ibu. Terus sepertinya dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaan di sekolah ibu. Seperti itu ibu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan saya bisa menemukan solusi ya, dan saya juga mungkin nanti meminta saran dan pendapat ibu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini ibu. Oke, baik sekali, nanti saya ambil catatan dulu ya Pak ya. Oke, baik ibu. Menurut Bapak ini ya, kira-kira hal apa saja yang membuat guru tersebut tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik Pak? Nah begini bu, selama kurang lebih 6 bulan pada semester lalu, setelah saya perhatikan dengan baik-baik, saya melihat guru itu seperti tidak punya tanggung jawab lagi terhadap kewajibannya dia di sekolah ibu. Setelah saya perhatikan baik-baik juga, kalau dia mengajar itu sepertinya dia tidak secara penuh ibu berada di dalam ruang kelas. Dia sering tinggalkan ruangan kelas ibu. Bahkan datang ke sekolah itu ya tidak tepat waktu lagi ibu. Itu setelah saya dengar-dengar, padahal dia punya pekerjaan lain di luar sekolah itu ibu. Dan saya juga dengar bahwa penghasilannya di luar sekolah lebih besar daripada penghasilan di sekolahnya itu ibu. Saya lihat dia sudah tidak semangat lagi itu ibu. Dan kesadaran untuk memajukan sekolah sudah tidak ada lagi itu ibu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi rekan Bapak itu tidak bisa mengajar dengan baik, kemudian dia juga tidak bersemangat Bapak ya. Iya ibu, betul ibu. Dan juga ternyata penyebabnya dia itu memiliki pekerjaan lain di luar. Iya ibu, betul ibu, betul sekali. Ya. Apakah rekan guru lain sudah mengetahui perilaku dan sikap dari guru tersebut Pak? Sudah ibu, semua rekan guru di sekolah saya itu sudah tahu perilakunya dia. Bahkan kami sering menasihati dan menegur secara terbuka ibu kepada beliau, tetapi dia sama sekali tidak peduli ibu. Kami sering mengingatkan dia bahwa berapapun pekerjaannya dia selama 1 hari silakan, yang paling penting kamu pedulikan dulu dengan kewajibannya dia sebagai seorang guru. Kasihan kan itu jumlah seluruh dari siswa di SMA kami itu kan 245.000, apalagi dia itu mengajar pada mata pelajaran yang sangat penting di sekolah itu ibu. Kasihan anak-anak ditelantarkan seperti itu ibu. Ya betul sekali Pak, jadi saya mengerti sudah Pak ya. Jadi apakah guru tersebut sudah pernah diajak kerjasama begitu ya Pak, misalnya dengan rekan guru yang lain begitu? Sudah ibu, saya sudah ajak dia untuk kerjasama, misalnya pada kegiatan 17 Agustus kemarin kami memberikan pekerjaan kepada dia supaya dia mengambil bagian dalam kegiatan perlombaan akademik. Setelah kami berikan kesempatan kepada dia sama sekali tidak serius ibu, tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Setelah saya lihat kalau misalkan nanti dibiarkan begitu, itu kegiatan tidak berjalan dengan lancar ibu. Mau tidak mau, saya mengambil bagian kegiatan itu ibu supaya terlaksanakan dengan baik seperti itu. Bahkan setiap kali ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pada perlombaan 17 Agustus, kami sering ajak dia berkolaborasi ibu, seperti itu. Bagus sekali Pak ya. Jadi saya sedikit mengerti perasaan Bapak sekarang bagaimana setelah diajak kerjasama dengan rekan yang lain ya Pak ya. Ya, kemudian sudah bercerita dengan rekan yang lain. Apakah Bapak sudah bercerita dengan kepala sekolah mengenai hal ini Pak? Belum ibu. Rencananya saya ajak dia diskusi dulu ibu secara 4 mata. Kalau memang dia tidak peduli, tidak gubris, berarti saya ajak dulu rekan-rekan lain untuk memberikan nasihat kepada beliau. Apabila dia tidak mau gubris lagi ibu, saya sudah ajak rekan-rekan, tapi dia tidak mau gubris, mau tidak mau ibu, kami harus memberitahukannya kepada kepala sekolah. Karena kita tahu kan kepala sekolah itu kan pemegang wewenang penuh ibu. Dia yang bisa mengambil keputusan berkaitan dengan beliau. Sudah itu nanti pasti ada solusi yang terbaik
buat beliau nanti supaya permasalahan ini dapat diselesaikan Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, betul sekali ya Pak. Kira-kira rencana ini kapan dilaksanakan? Rencananya minggu depan Ibu, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung Ibu pada semester ini. Ya, bagus sekali ya. Rencana yang akan Bapak laksanakan, saya doakan mudah-mudahan rencana yang akan Bapak laksanakan ini bisa berhasil, ya Pak ya. Iya Ibu. Ya, Terima dan kasih. mudah-mudahan guru tersebut bisa berubah. Itu yang Amin paling Ibu. penting. Amin. Ya, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Oke, baik Ibu. Komitmen saya akan jadi guru yang teladan baik bagi murid maupun bagi rekan-rekan kerja saya di sekolah. Sudah itu saya akan tetap membangun keluarga di sekolah, walaupun sekarang itu keadaan di sekolah lagi tidak kondusif, tetapi saya akan mencoba untuk mengkondusifkannya. Sudah itu saya akan terus mendekati guru tersebut supaya dia bisa berubah dan dia bisa kembali ke seperti semula, yaitu peduli terhadap anak didik, datang sekolah tepat waktu. Sudah itu yang paling penting, dia peduli dengan pendidikan di sekolah kami. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Ya, Jadi saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan kali ini. Saya sangat mendukung sekali dan saya akan bantu dengan doa saja ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan kali ini bisa berhasil sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, supaya guru tersebut bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendiskusikan permasalahan dan mendengarkan permasalahan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terus kan luar biasa Pak. Ada yang mau dibicarakan lagi Pak? Saya sudah sepertinya sudah cukup ya Ibu ya, tapi saya akan ceritakan perasaan saya di mana saya sudah lega karena saya sudah mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah saya selama ini kepada Ibu. Sudah lega, walaupun masih ada sedikit rasa tidak suka terhadap itu tersebut ya. Kita tahu dari itu sebagai sisi manusia tidak seperti itu, tapi setidaknya saya sudah lega, saya sudah menceritakan kepada Ibu dan sudah menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, luar biasa ya Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak. Iya Ibu. Semoga sukses. Terima kasih Iya, Pak. terima kasih juga Ibu. Oke, baik Bu. Ya, barusan tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Betul sekali. Oke, ya. Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Pak Efraim. Mungkin sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Jadi bagaimana Ibu setelah melakukan performa tadi? Proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik Bu. Oke, ya. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Itu karena percakapan yang sudah kami lakukan tadi sesuai dengan indikator yang kami harapkan. Oke, baik. Berarti apa saja nih yang Ibu lakukan saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Oke, baik Bu. Tadi kami sudah melakukan proses coaching ya. Yang tentunya kami sudah menjalankan itu sesuai dengan alur kita Bu. Mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan oleh coach sendiri, kemudian mencari rencana aksi, kemudian menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach itu sendiri. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Setelah saya mengobservasi tadi kegiatan coaching Ibu Hendriana bersama Pak Efraim, tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga tadi Ibu sudah menggali informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan berbobot kepada coach tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya ya.
Dan coaching tadi itu sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Jadi itu mungkin penilaian saya terkait dengan coaching yang sudah dilakukan Ibu Hendriana bersama Pak Efraim tadi. Ya. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan penilaian dari saya? Baik, terima kasih atas penilaiannya Ibu. Sebetulnya ada kompetensi lain lagi yang ingin saya kembangkan, Bu. Iya, baik. Kompetensi lain apa yang mungkin Ibu Hendriana mau kembangkan lagi? Sebenarnya saya ingin lebih dalam lagi mengenai kompetensi bagaimana mendengarkan aktif, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah ada dalam benak Ibu, atau apakah Ibu sudah membayangkan sesuatu? Ya, dalam bayangan saya, Bu, nanti saya akan terus berlatih untuk bisa mengembangkan kompetensi saya itu, Ibu. Ya, baik. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini Ibu perlu ada bantuan ya Bu. Ya, kira-kira siapa nih yang Ibu akan minta bantuan dalam mengembangkan hal tersebut? Baik, Bu. Sebenarnya saya membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait yang bisa mendukung saya terhadap permasalahan yang saya alami, seperti itu. Iya, baik. Kira-kira waktunya kapan Ibu? Minggu depan bisa, Bu. Oke. Baik, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan ya. Ini hasil pengamatan saya dari percakapan Ibu tadi ya. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu sudah lakukan tadi itu sudah sesuai dengan Aluk Tirta ya Bu. Ya, kemudian ingin mengembangkan kompetensi lanjutan atau kompetensi lain dalam meningkatkan keterampilan coaching. Ya. Nah, itu ya Bu. Ya, itu kesimpulannya dari proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu tadi. Jadi semoga nanti kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Baik, dengan demikian observasi kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga nantinya bisa bermanfaat ke depannya. Ya. Baik, kita tutup saja ya Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.